Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Selamat datang di acara Tauladan Berkah Tausiah bulan Ramadan, persembahan dari Bang Kalbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puja serta puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Tabrani, pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Basuni Imran Sambas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini telah menyampaikan kita di salah satu bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut mensyukuri nikmat yang besar ini, dan kita patut menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk menambah dan meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puasa adalah sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Puasa adalah sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan puasa adalah sarana untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah perkara yang terpenting yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang terpenting yang menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga saking pentingnya perkara takwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah karena sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah bulan berkah, bulan mubarak. Di akhir-akhir bulan Sya'ban, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau berkhutbah dan menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Atakum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian satu bulan yang penuh berkah. Bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ingin menghitung 1000 bulan, itu sama dengan kurang lebih 83 tahun sekian. Ketika kita beribadah dan Allah berikan taufik serta pertolongan inayah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, dan kita dapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, berarti kita sudah beribadah, pahalanya seakan-akan kita beribadah kurang lebih 83 tahun sekian. Kita tidak menjamin umur kita sampai di angka 83 tahun. Tetapi ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam mulia itu, maka kita seolah-olah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun kita habiskan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbahnya, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membagi bulan itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu 10 awal dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ampunan. Al-ashrul awail rahmah. 10 pertama dari bulan Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengejar rahmat Allah, ketika kita ingin mengejar kasih sayang Allah, maka kita bisa dapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya di 10 pertama dari bulan Ramadan. Sehingga kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Cari rahmat itu di malam-malam 10 pertama dari bulan Ramadan, hari-hari 10 pertama dari bulan Ramadan. Karena hadirin yang dirahmati Allah, rahmat merupakan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita.
baik di dunia maupun di akhirat. Baik ketika kita di dunia, rahmat itu sangat kita perlukan, kasih sayang Allah sangat kita perlukan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat, 99 Allah simpan di akhirat, dan 1 Allah titipkan di dunia, Allah turunkan di dunia. Dengan rahmat itulah kita dapat berkasih sayang. Saking pentingnya perkara rahmat di dunia ini, sehingga ketika kita berjumpa dengan saudara muslim kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah ke atasmu. Saking pentingnya perkara rahmat ini, kita berdoa di antara 2 sujud kita. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah rahmatilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Perkara rahmat ini dapat kita dapatkan di malam-malam pertama dari bulan Ramadan. Ashrul awakhir, 10 malam pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, 10 kedua, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu adalah maghfirah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita raih, dapat kita capai sebanyak-banyaknya di 10 malam kedua dari bulan Ramadan. Sehingga dengan ampunan ini kita dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita kepada Allah, dapat membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah, dapat mensucikan diri kita daripada perbuatan-perbuatan kesalahan kita, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada sesama-sesama. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ketika kita ingin dibebaskan dari api neraka, maka gunakan 10 malam terakhir ini untuk kita beribadah kepada Allah. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, kana Rasulullah SAW idza dakhala ashrul awakhir syaddal mi'zar wa ayqaza ahlah. Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ketika sudah masuk malam ke-21 dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat tali sarungnya. Beliau memperkuat ikat tali sarungnya. Ulama ahli hadis menyampaikan bahwasanya dimaksud dengan mengikat tali sarung dengan kencang itu adalah beliau tidak mendekati istrinya. Beliau kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, menaikkan level ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayqaza ahlah, dan beliau juga membangunkan ahli keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan orang-orang yang ada di rumah beliau untuk sama-sama bangun di malam hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang besar dari Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat banyak keuntungan-keuntungan, banyak fadilah-fadilah. Dalam khutbah Nabi SAW itu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwasanya di dalam bulan Ramadan salah satu amalan yang dianjurkan adalah kita bersedekah, kita meluangkan rezeki kita untuk kita berikan kepada fakir miskin, terlebih kepada orang yang sedang berpuasa. Ketika hendak berbuka, kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Nabi menyampaikan, apabila kita memberikan iftar, memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kata Nabi SAW bahwasanya dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ketika itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna lana la najidu syai'an natasaddaqu bihi. Kami wahai Rasulullah tidak mendapatkan sesuatu untuk bersedekah, sedangkan hajat kami tidak terpenuhi ya Rasulullah. Untuk kami berbuka saja kadang tidak cukup ya Rasulullah. Bagaimana kami ingin bersedekah? Bagaimana kami ingin mendapatkan fadilah yang mulia ini, keutamaan yang mulia ini, yaitu memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa. Maka Nabi SAW menyampaikan, fadilah itu dapat kita capai walau bisyikit tamroh, kata Nabi SAW. Walau hanya dengan menyedekahkan separuh dari kurma. Kita memiliki satu kurma, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian, separuhnya kita makan dan separuhnya kita berikan kepada mereka yang berpuasa untuk berbuka. Maka kita juga sudah mendapatkan pahala memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa.
au syurbatama'in, au syarbatama'in, atau dengan seteguk air, atau dengan sesisip susu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar karunia bulan Ramadan, betapa besar karunia Allah di bulan Ramadan ini, sehingga kita sejak bulan Rajab kemarin, kemudian bulan Sya'ban kemarin, kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sejak Rajab kemarin kita diingatkan betapa agungnya bulan Ramadan ini, sehingga Nabi selalu meminta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, agar umur dipanjangkan sampai ke bulan Ramadan. Dan saat ini Allah telah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan jasad kita sehat dapat melakukan ibadah puasa. Maka gunakan kesempatan ini untuk kita meraih sebanyak-banyaknya karunia dari bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah fadilah di dalam bulan Ramadan, bahwasanya Allah melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, baik amal-amal wajib atau amal-amal sunnah. Pahala wajib Allah akan lipatkan menjadi 70 kali lipat, dan pahala sunnah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai pahala yang wajib. Sehingga kalau kita sholat di luar bulan Ramadan, misalkan kita sholat duha, maka sholat duha itu bernilai ibadah sunnah. Tetapi kalau kita melakukan sholat duha di bulan Ramadan, maka sholat duha itu bernilai ibadah wajib. Begitu juga dengan sholat tarawih di malam harinya, kita juga melakukannya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, Allah menjadikan pahalanya menjadi ibadah wajib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup khutbahnya dengan menyampaikan, di akhir daripada bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam, yang mana di malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan surga dan dihiasi dengan secantik-cantiknya. Malaikat-malaikat bertanya, ya Allah, apakah malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, bukan. Malam ini bukan malam Lailatul Qadar, melainkan malam ini adalah malam penganugerahan, Lailatul Jaizah, malam penganugerahan kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal Bani Adam, setiap amal manusia itu akan kembali kepada dirinya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas pahala puasa itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita keluar dalam keadaan fitrah, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita disucikan dari dosa-dosa kita. Kita ditingkatkan takwa kita oleh Allah, dan iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, bahwa yang pertama, kita dapat meningkatkan takwa kita dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan ini. Khususnya adalah ibadah puasa, yaitu ibadah yang wajib di bulan ini, dan juga ibadah-ibadah wajib lainnya, seperti sholat 5 waktu. Kemudian juga kita, yang kedua adalah tidak meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, terkhusus ibadah sunnah yang dikhususkan di bulan ini, yaitu sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampunkanlah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga beliau bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat berbagi di bulan Ramadan yang mulia ini dengan saudara-saudara kita, bahkan fadilah dan keutamaannya sangat besar. Dan yang keempat adalah bagaimana kita selalu menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia ini.
kita amalkan sunnah-sunnah Nabi, mulai dari makan sahur sebelum kita berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan banyak amal-amal ibadah sunnah yang lain yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan. Terkhusus jangan lupa hadirin hadirat sekalian, tak kalah pentingnya bahwasanya kita juga jangan lupa untuk membuka kitab Allah, membaca Al-Quran, dan kita kaji maknanya sehingga kita dapat mentadaburi isi daripada Al-Quran itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memotivasi kita agar kita membaca Al-Quran. Alangkah baiknya di dalam bulan Ramadan kita dapat menghatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 kali atau lebih banyak, maka itu lebih baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan daripada keutamaan bulan Ramadan, yang mana bulan ini sudah masuk dan kita alhamdulillah diberikan nikmat untuk berada di bulan yang mulia ini. Dengan Allah memanjangkan umur kita, jangan sia-siakan kenikmatan ini dengan kita melalaikan bulan Ramadan hanya terlewat begitu saja tanpa kita mengambil ghanimah di dalamnya, tanpa kita mengambil keuntungan yang banyak dari rahmat Allah, ampunan serta pembebasan dari api nerakanya. Semoga kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah, pertolongan darinya, dapat beribadah di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita dikeluarkan sudah dalam keadaan fitrah dan suci. Kita dikeluarkan oleh Allah dari bulan Ramadan sudah dalam keadaan ketaatan dan ketakwaan kita meningkat dan keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya tutup tausiah ini, saya tutup muzakarah kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.